the hidden treasure. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang sangat ternilai. Nah, saudara-saudari, Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita ataupun ilustrasi untuk explain ataupun menerangkan nilai kerajaan Allah yang menggunakan perumpamaan. Dan dalam Injil Matius ini dia menggunakan dua perumpamaan tentang nilai ataupun value kerajaan Allah. Dia menceritakan dua perumpamaan, two parables. Yang pertama adalah tentang seseorang yang menemui harta di dalam certain ladang. Dia meletakkan kembali harta itu ke dalam tanah dan menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Yang kedua adalah mengenai seorang yang menjumpai mutiara yang sangat berharga. Nah, ini dua perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan untuk menerangkan, to explain the value, nilai kerajaan Allah itu. Matius 13:44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. Kerajaan surga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu. Yang kedua, kerajaan surga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara-saudari, mutiara ataupun pearls point us to Christ. When he found one of great value, he went away, sold everything, get enough money, and bought the mutiara. Nah, parables ini, perumpamaan ini illustrate the kingdom of heaven. Umpama kerajaan. The central point of these stories is that having the hope of heaven is extremely valuable. Poin cerita dalam umpamaan ini adalah memiliki pengharapan akan surga adalah sangat berharga. Setuju? Dalam perumpamaan ini, in conclusionnya, poin cerita ini adalah memiliki pengharapan akan surga adalah sangat berharga. Nah, makanya kita patut dan kita rela meninggalkan segala sesuatu dan kesemuanya untuk mendapatkannya. We should be willing to give up anything and everything to have it.
Can we possibly secure anything more valuable than heaven? Apakah kita dapat memiliki sesuatu yang lebih bernilai daripada surga? Tidak. Apakah kita dapat memiliki sesuatu yang lebih bernilai lagi daripada surga? Tidak. Apakah kita rela melepaskan semua sesuatu milik kita? Pekerjaan, kedudukan kita dalam masyarakat, kekayaan, harta milik kita, keluarga, dan apa yang dituntutkan dari kita demi surga? Bagaimana? Are we willing to give up everything? Give up everything, our job, position in society, wealth, family, ancestry for heaven? Harta yang terpendam, hidden treasure, dan mutiara yang ternilai sangat berharga, itu kita akan peroleh selama-lamanya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Lihat kamu sebelah. Yang tanya ada, senyum saja. Senyum kan? Oke, jangan sama dia. All this. Perumpamaan ini adalah menerangkan, menjelaskan betapa nilainya kerajaan surga daripada segala sesuatu. Bagaimana respon kita? Dua tindakan yang kita lihat dalam Ijimetus tadi. Bagaimana kita? Apakah kita mau atau rela untuk membayar harta kerajaan surga itu? There is always a cost. Ada harganya. Harga pertobatan dan penyerahan penuh kepada kehendak Allah. Apakah kita mau bayar harga itu? Dua orang tadi itu melepaskan segalanya, hanya ambil itu saja. Menggambarkan betapa nilainya harta itu. Ada harganya. Melepaskan, yaitu pertobatan dan penyerahan penuh kepada kehendak Allah. The price of repentance, complete submission to the will of God dalam hidup kita. Ada satu gambar kartun dalam media. God is good. Hallelujah, amen. Semua katakan amen. God want you to repent. Terus diam. Allah itu bagus, baik sekali. Yes, amen. Semua kayak yes, amen, setuju. Allah yang Maha Kudus itu mau bertobat, mau kalian bertobat daripada dosamu. Terus diam senyap. Harus ada an exchange, pertukaran. Pertobatan adalah decision, decide to follow Jesus or not. A decision yang harus seseorang buat. Kisah Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Rasul 17:30-31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus Kristus mati dan bangkit. Submission to God's will. Berserah kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu satu harga yang harus dibayar untuk mendapat mutiara itu. Memang keselamatan kita telah dilunas oleh Tuhan Yesus, tapi untuk mendapat Dia, apakah kita mau melepaskan semuanya yang dituntut supaya mendapat mutiara itu?
Submission to God's will. Pertukaran interest of the heart and mind. Harus ada itu, submission to God's will. Jadi harus ada pertukaran, changing of interest of heart and mind. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oleh itu, saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Allah, supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu akan memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Kisah Rasul 2, 38-39. Petrus pun berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampunkan, dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus. Karena janji itu telah dibuat kepada kamu dan anak-anakmu, dan kepada semua yang jauh-jauh, seberapa ramai yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ada harga harus kita rela lepaskan untuk mendapat mutiara pun harta yang terpendam itu. Putting God's first in our life. Harus dia Allah yang utama, prioritas dalam hidup kita untuk mendapat mutiara itu. Berdasarkan perumpamaan ini, Matius 6 ayat 33, utamakanlah kerajaan Allah serta pembenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah putting God's will, His interest first in our heart, in our life, His priority first. Dalam Injil Matius 6 ayat 33 ini, orang yang tidak kenal Tuhan pun mencari itu. Tidak mencari Tuhan, mereka mengutamakan mencari dunia, mencari harta dunia, mencari semua yang ada di depan mata mereka. Oh, the glamorous thing in life, tapi tidak cari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, seek first the kingdom of God and all those. Carilah kehendak Allah dan kebenarannya, dan semua yang dipegang cara itu pun akan diberikan padamu juga. Memang dia tahu kita memerlukan itu untuk hidup ini, tetapi konsepnya ataupun prinsipnya adalah cari dia dulu kebenarannya, dan yang lain yang kita perlukan juga diberikan. Dan juga pengertian yang kedua, supaya hati kita jangan dikontrol oleh dunia, tetapi oleh Dia. Sebagai orang percaya, orang dunia memang tidak ada harapan yang di luar Kristus, langsung memang telah di situ. Tetapi bagi orang yang percaya, Tuhan tahu kita memerlukan yang orang lain itu yang di luar Tuhan untuk cari. Nasi, kita mau makan nasi, mereka mau makan nasi. Tuhan tahu kita memerlukan itu, tapi caranya adalah Dia dulu, kehendaknya dulu, kebenarannya. Cari Dia dan kebenarannya. Our response to the gospel and how we live our life as Christians demonstrate our true estimation of the treasure of heaven. Mutiara harta yang terpendam. Bayangkan, just imagine kita menemukan yang ternilai itu lebih berharga daripada yang lain. Kita sanggup lepaskan segalanya untuk mendapat ini. Karena di dalam ini segala sesuatu di situ, compact di situ. Tapi ada harga, yaitu harus ada penyerahan, ikut cara Tuhan. The price of our freedom. Harga kebebasan kita. Ada harga kebebasan. Harga kebebasan kita, Tuhan Yesus telah menebus kita. Dengan apa? Bukan percuma, ada harganya.
Dia telah membayar harga itu, kebebasan kita. Bebas dari dosa, bebas dari ikatan iblis. Darah Yesus, hidupnya Dia berikan menebus kita. Redeem aspek. Membawa kita kembali kepada Allah dan memberi kita hidup kekal. Jesus Christ, our everlasting eternal God, gave His life to possess our freedom. He paid our ransom in full, both aspect to God. Ada harga kebebasan kita, bebas daripada kata dosa dan iblis. Bos lama adalah iblis. Dia ilah di zaman ini, dunia ini. Karena dari Adam, first Adam lepaskan haknya kepada iblis, Lucifer. Makanya tongkat pemerintahan dalam tangan iblis pada masa itu. Semenjak itulah dosa terus menguasai dan iblis berkuasa di dunia mulai dari itu. Tapi Tuhan Yesus Kristus telah datang. Dia reverse kembali kutukan itu. Dia ambil tongkat pemerintahan itu, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Tongkat pemerintahan itu jatuh kembali ke tangan Tuhan. Kemenangan itu, wibawa itu, dan Dia beri kepada kita, the body of Christ on earth. Itu kegunaan wibawa authority yang diambil daripada iblis itu. Yesus mengambil itu, diberikan. Tidak ada bakat surga karena segala kuasa miliknya. Tetapi untuk memerintah di dunia ini, at present reign, Dia berikan tongkat pemerintahan itu kepada tubuh Kristus, tubuhnya di dunia ini, orang percaya, supaya dapat melakukan tugas mandatnya di dunia ini, memenangkan jiwa, membebaskan orang yang terikat oleh iblis dan dosa. Harus kemenangan Kristus. Tidak ada kepekaran manusia yang dapat membebaskan orang. Harus ada encounter power encounter. Dan Yesus telah memberi kemenangannya kepada kita. Lukas 10:19-20 untuk kita, kegunaannya di dunia ini. Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Setelah menebus kita, memberi kita kembali menjadi umat tebusannya. Jadi kita adalah agent of change di dunia ini. Amen. Kita yang membuat explore bagi Tuhan di dunia ini, membawa orang datang kepada Tuhan sebelum terlambat bagi mereka. Kalau mereka sudah jalan, doa bagaimanapun tidak ada artinya. Nah, ada the price of freedom, harga kebebasan kita. Yesus Kristus, Dia both aspek daripada tuntutan iblis. Darahnya menebus kita. Jadi iblis tidak ada grip on us karena Yesus menebus kita. Bayar lunas dengan harga. Darahnya membebaskan. Tapi kita harus tahu kebenaran itu. Jika kita tidak tahu kebenaran itu, iblis menipu. Kemenangan iblis adalah menipu saja. Yesus dan Roma tadi harus berubah pikiran kita. Ikut apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan, adalah kebenaran yang mengalahkan segala sesuatu hujah-hujah di dunia ini. Nah, saudara-saudari, harga kebebasan kita, Yesus telah membayarnya. Bahkan Dia memberi kita eternal life, hidup yang kekal, supaya kita dapat hidup bersama dengan Dia forever and ever and ever and ever. Mutiara, harta yang terpendam, yang memberi kita eternal life and enable us to live eternally. God gave everything for us untuk menyelamatkan kita, membebaskan, melepaskan kita dari, deliver us from eternal condemnation. Allah dan Yesus Kristus telah membebaskan kita, melepaskan kita daripada eternal condemnation. Jika tidak, semua akan pergi ke hukuman kekal itu. Tapi Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Harga kebebasan itu nyawa Tuhan Yesus Kristus.
diberikan. Dan yang memberi kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal untuk bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang lain adalah dalam hukuman yang kekal. Cacing tidak mati-mati, ulat tidak mati-mati. Di sini kamu makan ulat, balau. Kalau tidak, di sana ulat akan makan orang yang tidak percaya. Amen. Di sini manusia makan ulat balau, ulat balau di pasar dijual. Di sana ulat balau tidak mati-mati. Ulat lah. Saya tahu dia tidak apa ulat itu. Dia yang makan manusia. Tidak hangus juga. So just imagine betapa Allah mengasihi kita. Dengan hidupnya Dia beri menebus kita. I cannot imagine how someone should reject Christ's love and sacrifice. I just cannot imagine. Saya tidak dapat bayangkan seseorang boleh menolak, reject the love of God in Jesus Christ and His sacrifice on the cross. Yes, mati bagi Anda, bagi umat manusia. Tetapi masih ada juga yang rela reject pengorbanannya. So bagaimana dapat diselamatkan lagi kalau sudah menolak anugerah Tuhan, menolak the only source of salvation? Memang benar ada orang menukar status hidupnya di dunia ini karena kedudukan dalam masyarakat. Ini berbicara orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan mungkin selo, surface, tapi pernah mendengar nama Yesus, kebenaran. Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Tetapi masih ada yang tidak dinafikan. Ada orang yang menukar status hidupnya di dunia ini karena mungkin karena kedudukan dalam masyarakat. Wah, mungkin gelar apakah yang akan diberi jatuh sih ataupun yang lain. Kedudukan dalam masyarakat. Ada juga yang menukar status hidupnya di dunia ini karena bisnis. Mau bisnis, mau ambil bisnis, banyak challenges. Shortcutnya kamu ubah saja status kamu. Bisnis itu, bisnis kontrak akan diberikan kepadamu. Ada demikian. Ada yang kamu kenal, ada. Dan ada orang juga yang menukar statusnya di dunia ini karena sokong keselesaan hidup dalam dunia. Sama sajalah. Tidak sama. Hanya Yesus the only way to the life. Tidak ada jalan lain. Ada orang buat teori tapi tidak benar. Kalau benar bagus. All road leads to heaven. Memang all road lead to Rome. Tapi going to heaven only one road. Ada yang katakan, oh banyak lah jalan di surga, dapat diselamatkan, banyak cara lain, ada banyak jalan. Tidak benar. Firman Tuhan katakan the only way, Yesus Kristus. Ada juga yang menukar status hidupnya dalam dunia ini karena apa? Banyak harus lah. Karena apa? Orang banyak orang meninggalkan, orang menukar statusnya di dunia ini. Satu dunia kita nggak tahu kenapa? Ya, dengar dulu. Cin. Apa? Cinta. Ya. Ada demikian. Demi cinta. Bahasnya. Tapi Tuhan tidak terima itu. Him, one else. There's only one way. Ada demikian. Dalam dunia ini ada menukar status
status. Lama kita menukar statusnya dalam dunia ini karena yang tadi. Mungkin ada yang lain juga. Karena duit, ada bisnis dan kemudahan dalam hidup. Ada juga yang kena ditipu. Ya, ada ditipu. Ada satu cerita benar. Dan seluruh kawan. Itu juga salah. Kita harus ada knowledge dalam sesuatu, dalam kehidupan dan juga dalam rohani. Lebih lagi dalam kebenaran, kita harus ada knowledge. Itulah firman Tuhan dalam Petrus katakan, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Bertumbuh, tidak stagnan. Harus ada progression, bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan dan anugerahnya, bertumbuh kata firman Tuhan. Dan juga penting sekali kita tahu knowledge yang lain. Bahasa juga. Ada satu kisah benar. Ada satu kawan saya. Tolong dia angkat barang antar rumah dia. Dan sedang pegang anak kecil dia, baby infant, 1 tahun lebih. Coba tolong dia, tolong simpan tempat dia. Simpan sana yang boleh lah, simpan. Dia bilang, pegang anakku. Mamanya dia tidak pulang lagi. Dia bilang, mama anak itu, mama dia tidak pulang lagi. Itu siapa baru kecil kan anak itu. Maksudnya apa? Mama dia tidak pulang lagi. Apa maksudnya? Ada yang mau jawab? Apa maksud perkataan itu? Hah? Apa lagi? Meninggal. Oh ya, Oke, dong. Kalau bahasa ini, mama dia tidak pulang lagi. Saya bilang sebenarnya kalau kamu dekat sekarang kamu, mama dia dengan anak itu, mama dia tidak pulang lagi. Jadi apa yang dalam pengertian kamu bahasa dia? Jadi dalam pikiran saya secara beritanya lupa saya. Ada 2 lah, yang lola sekarang tuh 2 lah pengertian kan. Mama dia tidak pulang lagi. Yang pertama yang ringan sedikit, mamanya tidak pulang lagi, maksudnya dia telah lari rumah kan, karena tidak pulang lagi. Yang kedua, mamanya tidak pulang lagi, sudah meninggal, ini parah lagi. Tapi kedua-dua ini salah semua. Yang dia maksud adalah mamanya belum pulang lagi. Itu yang dia maksud sebenarnya. Mama anak itu belum pulang lagi, bukan tidak pulang lagi. Saya di sini macam mana ini ya? Saya tidak berani tanya tadi bagaimana mama anak itu, mama dia tidak pulang lagi. Saya suspend ya. Saya mau tanya, saya pikir juga. Paham lah bahasa itu yang dia maksud adalah mama anak itu belum pulang kerja rupanya, karena esok hari ada dia. So, ada mak dia. Jadi saya pikir kalau tidak cerai dan lari rumah meninggal. Itu konflik kepada perkataan bahasa. Karena dia maksud itu memang benar, mama itu belum pulang kerja, belum pulang. Tapi dia bilang mama anda tidak pulang satu tujuh. Sedih simpan sama anak. Cina itu. Tapi mama dia belum pulang. Itu saya tahu dah sejarah itu. Okay? Mari berdiri. Selesai dulu. Jangan dekat sangat. Oke, silakan duduk. Tetapi hai warga surga, saudara dan saya, kita adalah warga kerajaan surga.
Kita menukar status lama kita dari tuan lama, dari dosa iblis kepada bos baru yang mulia karena kasih Kristus kepada kita. Amen. Harta, berharga dan mutiara Yesus Kristus hidup kekal milik kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Firman Tuhan katakan kalau kita dalam Yesus, kita adalah warga kerajaan surga. Tidak kita mau menggadaikan Kristus karena segala sesuatu remeh, kita tidak sanggup melepaskan hidup kekal Yesus Kristus, menukarnya dengan ciptaan ataupun apa yang ada di dunia ini. Meskipun ada orang di luar Kristus melakukan demikian, kita tidak. Kita telah menukarkan status lama kita. Dulu kita dalam dosa, milik iblis. Tapi setelah kita telah pindah camp, masuk dengan camp baru, warga kerajaan surga. So inilah the hidden treasure, harta yang terpendam, mutiara-mutiara, yaitu dalam Yesus Kristus. Makanya saudara-saudari, ibu bapak, anak muda, anak-anak, jangan sekali-kali melepaskan mutiara dalam hidupmu, pertukaran dengan yang lain. Amen. Tuhan Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup kekal. He is the true God and eternal life. Yohanes 5:20-21. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian supaya kita mengenal Dia yang benar. Kita ada di dalam Dia yang benar, bahkan di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu daripada berhala. Nah, saudara-saudari, berhala adalah sesuatu yang diutamakan daripada Tuhan, daripada Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. So berhala bukannya patung-patung itu. Berhala dalam hidup orang Kristen dan hidup seseorang adalah orang percaya yang berhala memang bukan patung-patung itu. Kita tahu itu adalah berhala. Yang berhala adalah sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu daripada berhala. Nah, berhala adalah sesuatu yang diutamakan daripada Tuhan, Allah pencipta alam semesta. We can have everything under the sun. Kita boleh memiliki segala sesuatu kita perlukan di bawah matahari ini. Tidak salah. Asalkan tetap Tuhan tetap kasih kita. Yesus kekasih jiwaku, ku percaya padamu karena kasih-Mu. Ya, dengar dari kita. Yesus kekasih jiwaku, ku percaya padamu karena kasih-Mu padamu tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku puji Dia di namamu. Dengan doa kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Allah